Halo sob, kembali lagi di ATD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu tenang, sadar dalam menjalani keseharian kita. Kalau bisa tenang, akhirnya bisa sadar mengamati bagian-bagian dari diri kita sendiri. Mengamati kehidupan yang sedang kita jalani. Ini yang membuat kita bisa selalu menjaga motivasi kita tetap tinggi, semangat selalu ada. Akhirnya kita jadi bisa punya kreativitas. Semangat yang kita miliki bisa mendorong kita menjadi produktif, kreatif, semangat, produktif, menjalani kehidupan kita dari sekarang ke depannya. Itu doa saya buat kita semua. Oke sob, saya ingin cerita mengenai kesadaran, produktivitas, kreativitas. Ini adalah hal yang sangat menarik untuk diceritakan. Karena bila kita kehilangan kesadaran, maka motivasi kita juga ikut hilang. Nggak jelas ada di mana motivasinya. Ketika kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa motivasi saya dalam hidup? Susah kita menjawabnya. Kalau motivasinya sudah nggak ada, semangatnya akhirnya entah kadang muncul, kadang tidak. Malah seringkali tidak ada semangatnya. Akhirnya kita jadi nggak punya rencana dalam hidup ini. Banyak orang atau kita sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Padahal ribetnya hal tadi yang saya bicarakan itu bermula dari kita sendiri yang suka lupa menjaga pikiran serta perasaan. Bagaimana mau menjaganya kalau kita sendiri dikendalikan oleh mereka? Nggak sadar bahwa kita sedang dikendalikan oleh mereka. Padahal pikiran serta perasaan yang memunculkan hal positif atau negatif itu adalah tanda bahwa sistem pikiran serta perasaan bekerja dengan baik. Sehat mereka itu. Tapi kalau gagal kita sadari, akhirnya kita dikendalikan oleh mereka. Sedangkan pikiran itu bekerja berdasarkan input informasi yang diterima dari panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu masuk ke dalam pikiran. Kemudian diolah oleh pikiran, dianalisa, kemudian akhirnya disimpulkan. Nah, kesimpulan dari pikiran ini direspon oleh perasaan. Kadangkala juga perasaan kita merespon sebuah pikiran. Padahal perasaan kita masih terjebak dengan kejadian yang lampau. Akhirnya pikirannya bekerja berdasarkan baper dari perasaan sebelumnya ini. Repot sekali jadinya. Ini ribet sekali. Dan seumur-umur saya masih tetap terjebak oleh mereka. Ketika saya berlatih ilmu kesadaran ini di tahun 2010, pelan-pelan jebakan itu mulai bisa saya sadari adanya. Oh, ini toh jebakan pikiran. Oh, ini toh jebakan perasaan. Oh, ini toh baper. Ini toh pikiran negatif. Oh, ini juga pikiran positif. Ini juga perasaan positif. Baper itu bisa baper positif, bisa baper negatif.
Terlalu bahagia itu membahayakan. Tapi susah juga lebih membahayakan lagi. Keduanya memboroskan energi yang ada di dalam diri kita. Hendaknya semua kita lalui dengan tenang, sadar. Oh, sekarang saatnya saya bahagia. Ya sudah, bahagia saja. Tapi tidak terlalu dalam. Biasa saja berakting bahagia. Pengennya begitu, pengennya. Tapi seringkali ya sudah. Terlalu bahagia memboroskan energi. Kalau energi kita sudah habis, akhirnya fisik kecapean. Nggak dapat asupan energi yang cukup. Mulai turunlah kondisi fisik. Awalnya kecapean. Kalau terjadi dalam waktu yang lama, organ tubuh tidak dapat asupan energi yang kualitasnya bagus, jumlahnya cukup, akhirnya jadi bermasalah. Apalagi kalau itu yang negatif, lebih bermasalah lagi. Bapernya negatif, perasaan negatif yang menguasai. Waduh, repot. Dan seringkali saya juga begitu. Belajar ilmu kesadaran ini membuat saya tahu bahwa ada jebakan-jebakan itu. Dan pelan-pelan mulai bisa awalnya melawan jebakan itu. Ternyata setelah dilawan, energi yang saya butuhkan besar sekali untuk melawan. Dan mereka fight back, mereka melawan balik. Kalau sudah mereka melawan balik, ini luar biasa juga sulitnya. Akhirnya lama-kelamaan saya tahu bahwa nggak usah dilawan, diamati aja, diliatin aja. Lama-kelamaan jinak sendiri ternyata. Dan saya mendapati banyak peserta program saya yang seumur hidupnya terjebak oleh lingkaran hal ini. Kehidupannya akhirnya menjadi terpuruk, random, penuh masalah. Karena gagal pahamnya atas pikiran serta perasaannya sendiri tadi. Karena memang ya nggak dibiasakan kita ini. Begitupun saya. Akhirnya lama-lama jadi tahu, bukan dilawan tapi dilampaui. Dengan cara diamati aja, diliatin aja. Pelan-pelan mereka jadi jinak. Kalau sudah jinak, akhirnya mau untuk diarahkan. Cara mengarahkannya, gunakan hukum law of attraction. Bisa kita arahkan atau bisa kita ikuti aja bila itu positif pikirannya. Akhirnya kita tahu bahwa energi Tuhan yang ada di dalam diri kita, energi spiritual yang ada di dalam diri kita akan membawa apa yang kita pikirkan serta rasakan ke alam semesta. Dan alam semesta akhirnya akan merespon, mengirimkan energi yang sama, yang sejenis kepada kita. Dan energi yang datang itu akan termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup. Bayangin aja kalau yang dikirimkan ke alam semesta ini random. Maka kejadiannya juga random juga kan. Apalagi kalau yang negatif. Bahaya sekali. Dan ini menjebak kita. Waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, menjadi bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Jebakan itu selalu muncul. Kalau kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa kontemplasi, gagal bertafakur dalam ibadah, dalam keheningan malam, akhirnya kita jadi nggak tahu harus lakukan apa. Padahal itu semua sebetulnya berawal dari dalam diri kita sendiri. Di video sebelumnya, motivasi, tips, dan trik, saya berikan sedikit cerita, sedikit cara untuk kembali ke dasar. Dasarnya adalah menyadari adanya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita syukuri hal tersebut. Kita konfirmasi lagi kehadirannya dengan syukur. Kalau ini rajin kita lakukan, apalagi dilakukan saat kita bersujud,
saat ketika cakra ajna mata kolbu menyentuh bumi, energi tergrounding dengan baik, sirkulasi yang dimulai dari jempol kaki naik terus ke cakra dasar, pusat energi dasar yang ada di perineum, kemudian mengalir ke seluruh bagian pusat energi atau cakra dalam diri kita, terus kemudian kembali ke bumi melalui kening atau cakra ajna. Kalau muslim ini biasanya dilakukan ketika sholat, ketika bersujud. Saya juga lakukan itu. Ketika sholat, saya bersyukur. Yang saya syukuri adalah kehadirannya. Syukur saya lantunkan ketika sujud. Setelah doa wajib, kemudian bersyukur. Tapi ini tidak bisa dilakukan ketika saya menjadi imam. Nanti kasihan makmumnya, sujudnya terlalu lama. Jadi ketika sholat khusus sendirian, baru saya lakukan hal tersebut. Nah, ini yang akan membuat konfirmasi kehadiran Tuhan dalam diri itu menjadi sering kita lakukan. Efeknya adalah kehadiran Tuhan mulai bisa dirasakan selalu. Karena Tuhan yang ada dalam diri kita ini, itu membimbing kita, menemani kita, memotivasi kita, menyalurkan energinya yang akhirnya menjadi semangat. Ada intuisi-intuisi yang muncul, yang kita terima, akhirnya bisa menjadi sumber kreativitas. Energi semangatnya dan kreativitas akhirnya membuat kita bisa produktif. Energi itu akan menjaga aktivitas kita selalu dalam level yang baik. Ini yang membuat produktivitas. Ini yang akan menjadi booster. Kita bisa selalu produktif setiap saat. Entah ketika diam, produktif juga kita. Nah, apa yang dilakukan ketika diam? Scanning, nggak dibiarkan random kesana kesini pikirannya. Kalau pikiran kesana kesini, ya nggak dilawan juga. Biarkan aja apa adanya, tapi kita sadari saja. Kalau sadar ini seperti kita akhirnya memberikan tali kendali kepada mereka. Pelan-pelan bisa kita sadari bahwa pikiran sedang kesana kesini. Ya santai aja, biarin aja. Amati aja terus. Tapi kalau kita ingin dapatkan sesuatu, gunakan hukum law of attraction. Arahkan pikiran ke arah yang kita inginkan untuk terjadi. Mungkin perasaan jadi baper. Karena pikiran memikirkan apa yang akan terjadi. Tapi dikasih highlight, garis bawah, bayangin aja yang terjadi yang positif. Akhirnya perasaan juga jadi positif. Halu sedikit lah. Daripada halu yang negatif, mending halu yang positif. Arahkan energi untuk berjalan ke arah sana. Kalau energinya bisa berjalan ke arah sana, bisa jadi itu yang akan mewujud. Kejadian yang sama persis dengan yang kita pikirkan akan datang. Ini akan menjadi seperti doa. Jadi ketika dia berdoalah dengan cara seperti yang tadi saya bilang. Scanning dulu, sadari, arahkan kemudian syukuri. Ini akan jadi saat-saat yang sangat menyenangkan ketika kita sendiri. Tapi ketika kita sedang beraktivitas, ketika kita sedang dalam keramaian, kita juga jadi tetap saja nyaman, enak. Karena kita tahu bahwa setiap interaksi dengan sesama kita bisa saja itu akan mengajarkan kita banyak hal. Dari hal-hal yang kita terima, dari obrolan tersebut, dari interaksi tersebut, bisa jadi itu adalah pelajaran bagi kita. Bisa jadi kita dapatkan tips dan trik. Bisa jadi kita dapatkan referensi. Bisa jadi kita saling menguatkan dengan orang tersebut.
ada hikmahnya, ada mutiara-mutiara yang muncul dari kedalaman interaksi tersebut. Bahkan suatu saat kita bisa menyadari bahwa dalam diri orang tersebut juga ada Tuhan. Dan Tuhan yang ada dalam diri orang tersebut juga bisa kita rasakan kehadiran. Ini buat beberapa orang adalah hal yang menakjubkan. Tapi bagi beberapa orang yang lain menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Karena dasar dari setiap tindakan itu berbeda-beda. Motivasi dari kita untuk lakukan setiap aktivitas itu jadi berbeda-beda. Tapi andai kata saja bahwa motivasi yang muncul tersebut berasal dari kedalaman diri kita, dari ruangan yang paling dalam yang ada di dalam diri kita, yang ternyata ruangan itu berisi Tuhan yang menjadi dasar dari eksistensi kita, dari hidup kita, dari adanya dunia ini. Dari bergulirnya kehidupan yang ada di sekitar kita, yang kita jalani juga. Bayangin kalau itu dasarnya di situ. Dan bila setiap aktivitas kita ditemani Tuhan, mungkin bisa jadi kita diarahkan, diberikan petunjuk oleh Dia. Tapi karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, akhirnya bimbingan dari Tuhan tadi jadi tidak kita sadari. Dan ini akan menjadikan sebuah masalah di kemudian hari. Karena nantinya sadar atau enggak sadar kita akan terbawa kembali ke hal tersebut. Cobalah lihat orang-orang tua, mereka yang sudah senior, yang sudah dapatkan segalanya dalam hidup. Akhirnya yang dicari adalah spiritualitas. Nah, kenapa kita yang masih junior ini tidak dapatkan hal tersebut? Tidak mulai latih hal tersebut? Akankah menyenangkan bila kita bisa hidup bersama Tuhan, dapatkan hal-hal yang menyenangkan, yang ternyata bisa kita bagikan juga pada sekitar kita. Baik itu uang, baik itu semangat, motivasi, atau kreativitas, atau apapun itulah bisa kita bagikan pada sekitar kita. Itu karena ada bimbingan dari Tuhan. Nah, begitu luar biasanya hidup. Kalau kita nggak gagal lakukan, dapatkan ini semua sekarang, bisa jadi nanti ketika makin banyak doktrin yang ada di dalam pikiran kita yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menganggap Tuhan itu jauh di sana, yang menyebabkan kita melakukan ritual peribadahan kita tanpa didasari oleh komunikasi interaktif dengan Tuhan yang ada di dalam diri. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau ini kita pelajari nanti saat kita sudah tua, maka tentu saja akan makin banyak doktrin yang tertanam di dalam pikiran kita, dalam bawah sadar pikiran kita. Akan makin sulit kita lampaui doktrin tersebut, akan makin sulit juga kita mengendalikan pikiran serta perasaan. Bila kita lakukan sekarang, itu adalah saat yang paling tepat karena tidak ada kata yang terlambat. Bisa kita lakukan dari sekarang. Yuk, mari bersama-sama kita lakukan itu. Supaya hidupnya jadi jelas, terarah, gak random ke kiri ke kanan. Karena kehidupan kita ini berawal dari Tuhan. Dan akan bergulir ke arah yang sama dengan kita berawal tadi. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan, dan bersama Tuhan juga kita akan hidup. Bila ini kita dapatkan sekarang, lalui sekarang, jalani sekarang, betapa menyenangkannya hidup. Pelan-pelan saya mulai bisa hal tersebut. Maka saya tuangkan pengalaman-pengalaman tersebut dalam video-video saya. Saya ngajak untuk
Sobat RTD, kita semua, untuk bisa menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri, akan kehidupan, dan akan dasar yang ada dalam diri kita. Dasarnya itu adalah Tuhan dan kehadirannya yang ada di dalam diri kita. Oke sob, begini aja videonya. Terima kasih udah nonton. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Video ini hanyalah sebagai cerita saja dari saya yang ingin berbagi mengenai hidup dalam kesadaran dan tahu dasar dari kehidupan serta eksistensi kita sebagai manusia. Gitu aja, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.